itu yang pertama. Nah, yang kedua yang menggelitik saya adalah tentang on cam, Los. On cam ini memang susah-susah gampang. Lo nggak butuh reporter yang juara kelas waktu SD, tapi lo butuh reporter yang bisa membaca apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Yes, Dan itu yang sepakat. Itu ketika kerusuhan. Apakah kerusuhan Tanjung Priok itu hanya sebatas makam Mbah Priok misalnya? Kan enggak. Ketika rusuh antar dua desa, desa Bali dan desa Jawa di Lampung, ketika gua ke sana, gila, itu rumah asap semua gitu ya. Ini kenapa bisa kayak gini ya? Ternyata ada satu the red line between both village gitu ya. Jadi di antara dua desa ini. Satu pakai lambang Bali, satu pakai lambang Jawa. Dan kenapa di jalan itu ributnya? Karena jalan itulah yang dilewati tambang-tambang pasir. Misal seperti itu. Di situ kita harus paham, this is not tempat Bali dan Jawa, tapi ini tentang Priok Nasi, misal seperti itu. Dan itu yang nggak bisa, itu kan nggak bisa diungkap dalam narasi ya, tapi kita sebagai reporter harus berani mengatakan itu, bahwa saudara ini bukan hanya bahwa saya katakan waktu itu bahwa konflik antar etnis ini tidak semata-mata masalah Pancasila atau segala macam, tapi ini adalah masalah keadilan, masalah yang lain-lainnya, kurang lebih seperti itu. Itu memang susah-susah gampang, nggak segampang itu masuk TV terus masuk on cam, tapi kita harus tahu pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan dari satu peristiwa itu yang memang benar, pesan apa. Sekali lagi sih itu harus banyak diskusi juga sama produser sama. Yes. Ya, pesan itu agak susah memang. Balik langsung ke ini, gue nyabot. Kalau dari gue sih itu sih. Kakak Bayu. Ya. Reporter sekarang kalau disuruh on cam buat paket gimana tuh? Kak Rales. Reporter sekarang disuruh buat paket ya karena nggak ada yang mendidik, karena nggak ada Gobang Gocir lagi, nggak ada kita lagi ya kan, udah berantakan lah. Saat ini saya berada di, udah capek lah. Ya. Ngomong gitu, bukan benar kata Kak Fira tadi kan, bahwa on cam itu adalah kejelian untuk menyampaikan sebuah pesan dari balik sebuah peristiwa kan, gitu kan? Mengerti, iya. Dan mengerti satu di kelas, potret, belum nggak jamin. Iya, potret helikopter view-nya dari situation itu apa gitu. Dan akhirnya ya kita didik terus karena kan turnover-nya tinggi ya. Jadi kita didik terus untuk punya helikopter view, punya drone view itu, sehingga di ujungnya dia hanya menyampaikan bottom line-nya aja seperti apa gitu. Sebenarnya ada satu fungsi on cam lagi yang mungkin belum dibahas, yaitu ketika kita berusaha memenuhi unsur cover both sides, tapi dari sisi yang satunya kita tidak mendapatkan jawaban. Jadi kita bisa menyampaikan itu kepada pemirsa bahwa saat ini kami telah menghubungi si A, tapi ketika ditanya dia menolak untuk memberikan komentar, gitu. Benar nggak? Waktu itu yang gue pelajari seperti itu. Itu yang paling mudahnya. Itu on cam paling mudah tuh itu. Paling mudah dalam artian kita menggambarkan sesuatu hal yang tidak bisa difilmkan gitu ya, yang tidak bisa divideokan. Tidak terwakili dengan gambar. Betul, yang gambar nggak ada. Dengan gambar. Misalnya di belakang saya adalah rumah kediaman Joko Chandra yang apalah segala macam gitu. Kan rumah di mana-mana sama, misalnya rumah mewah di Pondok Indah ya sama aja. Banyak. Kenapa? Banyak, tapi kenapa rumah itu begitu spesial sampai harus difilmkan gitu, harus divideokan? Yes, setuju. Itu yang harus kita ceritakan kayak gitu. Oke. Terus, ya sih kayak gitu. Terus sama satu lagi tadi kan Akhir juga menjelaskan bahwa on cam itu bisa di depan, bisa di akhir gitu kan? Akhir dari paket. Kalau kita on cam di depan mungkin dia bisa di tengah. Kalau on cam di depan itu mungkin menempatkan konteks cerita sejak awal. Jadi kayak misalnya ini sebenarnya running news, berita yang sudah berjalan selama beberapa minggu terakhir. Nah, kita kasih update dulu nih di awal. Mungkin pemirsa ingat dengan
seorang artis yang tertangkap narkoba beberapa bulan seminggu yang lalu, dan sekarang kita pengen melihat apa yang dilakukan dia selama di penjara, misalnya kayak gitu. Menempatkan konteksnya, terus habis itu di terakhir ya memberikan semacam apa ya, kayak konklusi atau memberikan kesempatan kepada pemirsa untuk berpikir lebih lanjut mengenai paket berita yang baru mereka saksikan, seperti yang tadi dikasih contoh oleh Vira tadi ya, bahwa ini tidak semata soal konflik etnis, tapi lebih kepada privasi. Oke, gue lanjutin dikit. Ada lagi satu perdebatan di lapangan, itu adalah latar belakang tempat kita on cam. Nah itu juga kadang penting, kadang enggak. Tapi ada banyaknya memang penting. Nah itu kalau di dunia media TV internasional itu lumayan agak rewel. Kita harus tahu kenapa kita on cam di situ. Itu memang harus agak kayak misalnya ya korban ya kita harus ada di batu nisan, nggak di pinggir jalan misalnya gitu, atau korban atau yang gimana caranya simbolnya kuat gitu ya. Nah itu juga agak perdebatan di lapangan oleh kameramen, biasanya dengan kameramen atau dengan produser, biasanya seperti itu.